Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut ya. Berikut ini adalah pengertian kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus seseorang lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Nah, anak-anak, itulah pengertian dan juga perbedaan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Lalu, apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, interaksi antar individu dan juga interaksi dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial ya anak-anak. Berikut ini penjelasan tentang interaksi individu. Interaksi individu adalah hubungan timbal balik atau komunikasi antar seseorang dengan orang lain, intinya sesama individu. Contoh interaksi individu yaitu seorang ibu dengan anaknya, seseorang yang membayar barang belanjaan kepada kasir, seorang yang sedang menelepon temannya, dan pertandingan bulu tangkis tunggal. Itulah contoh interaksi individu. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok merupakan proses interaksi sosial antara seseorang dengan sekelompok. Nah, contoh interaksinya yaitu ibu guru yang sedang berbicara di depan murid-muridnya, seorang ustadz yang sedang berceramah dalam acara pengajian, dan seseorang yang sedang menghadiri rapat. Itulah contoh interaksi individu dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok adalah bentuk interaksi antara sekelompok manusia dengan sekelompok manusia lainnya. Contoh interaksi ini yaitu grup band yang melakukan konser, pertandingan bola, dan juga pertandingan panjat pinang yang diikuti banyak tim. Nah, itulah contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Anak-anak, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya.
Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Contohnya adalah musyawarah antar warga masyarakat, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga, dan penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di suatu daerah. Itulah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Selanjutnya adalah interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Di antaranya yaitu perselisihan antar suku, pelajar yang melakukan tawuran, dan juga perang antar negara. Nah, anak-anak, itulah perbedaan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan juga interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kita akan selalu berusaha melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan ya, anak-anak. Anak-anak masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda-beda ya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, berikut ini merupakan upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengadakan kerja bakti. Yang kedua, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Lalu, mengadakan arisan PKK, mempertahankan adat Jawa ketika menggelar pernikahan, dan mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya. Anak-anak, kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Anak-anak, pantun berikut merupakan contoh pantun nasihat. Pantun ini bermakna bahwa dengan bergotong royong dan juga bermufakat, maka penduduk sekampung akan hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat ya anak-anak, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Sekarang simaklah contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna dari pantun ini bahwa masalah warga yang sangat banyak maka akan dapat diselesaikan dengan cara berkumpul, bermusyawarah untuk mufakat. Anak-anak, pantun di atas tadi sangat bermakna. Maknanya adalah bahwa setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut ini ya. Coba kalian carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka kalian bisa membuat sendiri. Lalu lengkapi dengan makna atau artinya ya. Nah, contohnya adalah seperti berikut ini. Anak ditinggal merasa marah. Hari Minggu pergi berburu. Semoga sukses bermusyawarah. Bisa ada keputusan baru. Makna atau arti pantun di atas yaitu bahwa dalam memecahkan masalah sebaiknya menggunakan musyawarah. Dengan musyawarah akan ada keputusan baru yang lebih baik. Contoh pantun yang lainnya yaitu ambil segulung tali bambu. Sudah diambil, mari diikat. Jika saling bantu-membantu, tidak ada pekerjaan berat.
Makna atau arti pantun di atas yaitu dengan kerjasama yang baik, pekerjaan akan dapat diselesaikan. Tidak ada pekerjaan yang berat jika dikerjakan bersama-sama. Nah, itulah contoh beberapa pantun nasihat dan juga makna serta arti pantun tersebut ya anak-anak. Kalian bisa membuatnya atau mencarinya sendiri seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.